bahwa gerakan ini bukan suatu pembangkangan kepada organisasi, tapi gerakan ini justru adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang pengurus kepada organisasi. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab menjaga marwah, menjaga kewibawaan Nahdlatul Ulama. Karena itu bentuk tanggung jawab pengurus NU seluruh raya, maka mengadakan suatu gerakan melarang mengundang habaib di acara-acara resmi keorganisasian. Ini yang perlu saya sampaikan. Makanya mohon maaf kalau ada yang menuduh bahwa gerakan-gerakan itu memang sengaja dikendalikan oleh seseorang. Sama sekali tidak ada. Yang lain juga perlu saya sampaikan terkait masalah wirid rotib. Kenapa bukan Rotibul Haddad? Ya karena Rotibul Haddad tidak ada tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan tidak ada tawasul kepada para muassis Nahdlatul Ulama sebagai ciri khas amaliyah Nahdlatul Ulama. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Mubarok dari Wonogiri. Beliau adalah Ketua PCNU Wonogiri dan beliau Ketua Paguyuban PCNU se-Solo Raya, yang mana atas dasar kesepakatan bersama dari PCNU se-Solo Raya dan PCNU Wonogiri sepakat untuk blokir Habib, tidak mengundang Habib dalam acara keorganisasian. Dan seluruh banomnya tidak boleh mengawal Habib. Alasan beliau jelas, karena Habib itu punya organisasi sendiri namanya Robitoh Alawiyah. NO dan Robitoh Alawiyah beda. NO didirikan 1926, Robitoh Alawiyah 2 tahun kemudian 1928. Jadi jelas. Lah, beliau juga menyampaikan untuk membantah dari apa yang disampaikan oleh Rois Am kita PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, bahwa salah satu bagaimana kesepakatan yang disepakati oleh PCNU se-Solo Raya dan PCNU Wonogiri memblokir Habib, tidak mengundang Habib, ini ada alasan. Karena beliau sadar, beliau sudah dibayangkan menjadi pengurus, menjadi ketua PCNU Wonogiri. Ada bayangan, ada sumpah, ada janji yang harus ditepati, yakni menjaga marwah NU, menjaga kehormatan organisasi. Tidak boleh menghina atau merendahkan organisasi. Menjaga marwah organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama adalah kewajiban para pengurus. Kita semua tentunya tidak asing dengan mulut-mulut kotor orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, mencaci maki. Bukan hanya Gus Dur tok yang dicaci maki, yang dikatakan buta mata, buta hati. Kalau buta mata, insya Allah kami bisa menerima karena sesuai dengan fakta. Tetapi kalau dikatakan buta hati, lah ini loh yang agak mangkel, tidak terima itu. Urusan hati, urusan manusia dengan Tuhan. Seakan-akan mereka itu seperti orang yang bisa menebak isi hati seorang, mempunyai ilmu kasyaf. Ini tidak fair, ini sungguh menghina. Belum lagi Gus Dur yang diajak mubahalah oleh sosok seorang Habib. Bagaimana mungkin Gus Dur yang hari ini kita semua tahu sebagai simbol marwah Jamiyah Nahdlatul Ulama, cucu dari pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, dicaci maki, dibully, seakan-akan Gus Dur itu orang yang banyak dosanya, diajak mubahalah untuk menentukan siapa yang benar dan yang salah. Ini kan suatu penghinaan loh. Belum lagi yang dilakukan oleh oknum Habib yang lain, mencaci maki Kiai Haji Ma'ruf Amin, mengatakan hewan yang berkaki 4, belum lagi kiai-kiai yang lain dicaci maki, dibully sesuka hatinya.
Makanya wajar seumpama PCNU Sesolo Raya dan PCNU Wonogiri menentukan sikap. Ini salah satu bentuk tanggung jawab mereka seperti yang dikemukakan oleh Kiai Mubarok. Ini salah satu bentuk dari kami di Baingat sebagai pengurus. Ini adalah menjaga marwah kehormatan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi jelas, makdirohnya jelas. Kami tidak diajari pembangkang, kata beliau. Kami sesuai dengan prosedural, yakni atas dasar kesepakatan bersama. Kami kumpulkan seluruh pengurus di jajaran kami untuk membahas tentang permasalahan yang lagi terjadi hari ini. Bagaimana mereka membelak-belokkan sejarah, mengganti nama-nama tokoh menjadi Habib. Ini bukan persoalan remeh-temeh, ini persoalan yang serius yang harus betul-betul kita sikapi. Bagaimana mereka menghegemoni semuanya, menguasai semuanya. Ini kan menjadi perhatian loh. Terus sebagai pengurus PCNU, ini kita harus bersikap bagaimana? Ya, menurut Kiai Mubarok dan jajarannya, ini yang strategis itu adalah memangkas gerakan mereka, yakni tidak mengundang Habib di acara keorganisasian di Solo Raya dan Wonogiri, dan ternyata efektif. Habib terjun bebas, gelimpungan. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena kita semua tentunya tahu. Terus masalah amaliyah seperti rotib, kenapa berhenti mengamalkan? Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Mubarok jelas bahwa di dalam tawasul rotib ini tidak menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, tetapi yang disebutkan adalah Faqih Muqaddam. Tidak menyebutkan Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari sebagai muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama, tetapi para Habib. Ini kan tentunya tidak menguntungkan. Kita sebagai warga NU tidak akan mendapatkan nur dan sirinya min asrorihim wa anwarihim, tidak dapat. Bagaimana dapat? Tidak pernah ditawasuli. Logikanya seperti itu. Makanya ngapain diamalkan? Belum lagi kasus yang menerpa Rotib Al-Haddad, bahwa ternyata setelah ditelusuri Rotib Al-Haddad ini sama persis dengan Rotib Ar-Rifai. Kan gitu toh. Tahun kurun waktunya itu ratusan tahun duluan Syekh Ar-Rifai. Kan gitu. Nggak tahu-tahu kok ada namanya Rotib Al-Haddad. Bagaimana mungkin? Kalau dinamakan Rotib Ar-Rifai tidak masalah karena dinisbatkan kepada perangkum awalnya. Kan gitu logikanya. Nah ini tahu-tahu muncullah Rotib Al-Haddad, seakan-akan Abdullah Al-Haddad inilah yang merangkum itu semuanya. Lagi-lagi pola-pola yang diterapkan oleh Bani Ba'alwi ini blunder, menimbulkan polemik, menimbulkan permasalahan yang harus kita urai. Masa kita harus mengikuti orang-orang yang bundet? Kan gitu toh. Yang perlu kejelian untuk mentelitinya. Sama dengan nasabnya hari ini. Jadi itulah pemaparan dari Kiai Mubarok, singkat, padat, dan berisi bagaimana beliau bermakdirah atau beralasan kenapa sampai memblokir Habib, kenapa tidak mengamalkan rotib. Ini jelas. Ini kalau dalam kacamata syar'i sesuai dengan syariat. Kan gitu. Itulah. Luar biasa Kiai Mubarok. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Mubarok dalam keadaan sehat walafiah selalu, diberi keberkahan, kemurahan rizki, dan tetap berkhidmah di Jamiyah Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah, tentunya mengikuti jam'iyah atau mengubarkan semangat untuk selalu menjaga jam'iyah, marwah Jamiyah Nahdlatul Ulama. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.